Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, sesenang bisa kembali menjumpai saudara di akhir pekan dalam minggu ini. Dan kembali sebelum kita memulai aktivitas kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, pemazmur memberikan perbandingan antara jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Kita melihat perbandingan antara jalan hidup ini, ada dua perbandingan yang bisa kita lihat di dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan di situ bahwa jalan hidup orang benar dikenali Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca menuliskan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Saudara, kata mengenal di sini ditulis dalam bahasa aslinya atau dalam teks asli kitab Mazmur ini ditulis dengan kata yada. Kata ini memiliki arti mengenali, mengawasi, dan juga menuntut. Sehingga arti atau pengertian dari kata mengenal di sini bukan hanya berbicara tentang pengetahuan, Tuhan tahu jalan orang benar, bukan hanya itu. Tapi di sini juga bicara tentang bagaimana Tuhan menjaga dan mengawasi. Mungkin kata ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita mungkin bisa menerjemahkan dengan kata melihatin. Saudara mungkin pernah dititipkan seorang anak dan diminta, tolong kamu ngeliatin anak saya. Kata ngeliatin di sini bukan saja bicara tentang bagaimana kita melihat, tetapi bicara tentang bagaimana kita mengawasi dan kita menjaga. Jadi saudara, ketika Alkitab berkata bahwa Tuhan menjagai atau mengenali jalan hidup orang benar, ini bukan hanya bicara tentang Tuhan tahu jalan hidup orang benar, tapi juga bicara tentang bagaimana Tuhan menjagai, menuntun, dan membimbing kehidupan orang benar. Memang jalan itu tidak selalu mudah, dan jalan orang benar tidak selalu nyaman untuk ditapaki. Tapi Tuhan berjanji untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalaninya, karena Dia beserta kita dan Dia mengawasi jalan hidup kita. Hal kedua yang kita pelajari tentang jalan hidup manusia, dikatakan di situ bahwa tetapi jalan hidup orang fasik atau jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hal kedua adalah jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik memilih jalan kejahatan dan bertekad untuk menjalani jalan itu dengan seluruh kemampuannya. Dan jalan itu cepat atau lambat akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Mungkin seringkali jalan kejahatan terlihat jauh lebih nyaman, aman, dan menguntungkan di awal. Tapi itu merupakan tipuan-tipuan awal dari jalan kejahatan. Cepat atau lambat, jalan-jalan itu akan mengantar orang-orang yang menapakinya ke dalam kebinasaan. Dan jalan inilah yang harus kita hindari. Saudara, marilah kita menghindari jalan orang fasik dan berjalanlah di jalan orang benar. Seberapapun sulit kebenaran itu, atau jalan hidup yang kita tapaki sebagai orang benar, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat renungan singkat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya semua yang kami kerjakan hari ini seturut dengan firman Tuhan, biar kami menjalani kehidupan kami sebagai orang benar di jalan-jalan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menjagai kami, Engkau mengawasi kami, dan Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Ampuni kami jika mungkin seringkali kami berbuat salah kepadamu Tuhan, tapi biarlah arah Roh Kudus itu membimbing kami untuk kembali ke jalan yang benar, sehingga kami boleh menapaki jalan kesucian yang sudah Engkau teladankan kepada hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.